Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Walaupun sekarang sudah siang ya, sudah pukul berapa sekarang? Pukul 1:40 ya. Tetapi kalian masih semangat tidak? Kalian masih semangat? Terima kasih ya. Memang jam sekian itu memang jam-jamnya rawan tadi seperti kata ibu ya. Karena jam sekian itu biasanya enak untuk tidur dan juga perut kita sudah lapar keroncongan. Tetapi insya Allah ibu yakin kalian bisa mengatasi hal tersebut ya. Karena dengan niat dan ikhlas kita akan mencari ilmu untuk masa depan kalian. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa dulu. Kita berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, tadi setelah kita berdoa, coba sekretaris kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Dapa sama? Tiga orang. Alasannya apa? Sakit. Oh ya. Ya, untuk teman kalian yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nah, untuk pembukaannya ibu akan memberikan kalian SPG ya, yaitu tentang kalian tahu ulat tidak? Ulat itu kalau bentuk fisiknya badannya itu panjang pendek, ulat. Kalau ular panjang. Nah, tapi di sini kalian itu apa menyatakan dengan kebalikannya. Ya, ketika ibu bilang ular, kalian harus bilang panjang. Pendek, tapi tangannya panjang. Ya. Ular panjang, ular pendek. Ya itu. Ular pendek, ular panjang. Awas jangan tertukar. Ular pendek. Ya. Ular panjang. Ya. Ular bagaimana? Panjang. Ular panjang. Ya. Ular panjang, ular pendek. Ya. Menyebut pendek tetapi tangannya panjang. Menyebut panjang tetapi tangannya pendek. Ya, siap paham? Sambil menyanyikan lagu. Nanti konser
siap. Dari sini dulu siap. Lagu Potong Bebek Angsa tahu? Tahu, tetapi liriknya ibu rubah ya. Ibu rubah liriknya. Di sini grup wah. Nah, di sini grup wah, di sini grup ya, itu ya. Ini kalau itu kelewat. Ini ya. Siap, paham? Ya, siap. Sekarang siap potong bebek kan saya diubah itu liriknya. 3, 2, 1. Sekali lagi, Ibu Aca, potong bebek angsa dari sini. Ulang panjang, tapi ini yang pendek. Yang nanti mana satu orang ya siap. Sekali lagi siap. Sekali lagi. Dari sini. Sabun pendek tapi tangan sabun panjang tapi tangan ya. Lagunya yang apa? Yang semangat. Siap. Berarti tadi berapa orang? Yang 3 orang ya, 3 orang. Mau digimanakan yang 3 orang? Dicatat namanya, siap. Nah, itu ya. Mudah-mudahan itu bisa menambah semangat kalian untuk belajar ya. Walaupun sudah siang, tapi kalian tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu ya, Ibu sudah memberikan materi ya. Kita telah belajar materi tentang unsur-unsur pembangun puisi. Untuk mengingatkan kalian tentang materi itu, coba Ibu ingin tahu unsur puisi itu terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa unsur? Ya. 1 pembacaan puisi, 2 Ya. ulangi, 2 diksi, 3 imajinasi,
gaya bahasa 65 atau 50. Betul, tepuk tangan untuk Keisha. Ya, terima kasih jawabannya. Betul. Sekarang coba di antara kalian yang mungkin masih ingat apa yang dimaksud dengan diksi. Diksi apa diksi? Betul? Betul ya. Walaupun membaca tapi alhamdulillah ada usaha ya. Ya jadi Ibu harap ya materi yang sudah lalu itu kalian pelajari terus ya, jangan sampai lupa. Jadi ganti materi, malah yang materi sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu kalian lupakan. Nah, sekarang pengetahuan kalian tersebut ya kalian praktekkan untuk menganalisis puisi ya. Bentar ya. Jadi materi tentang unsur-unsur puisi, baik itu unsur lahir maupun unsur batin puisi, nanti ya kita akan praktekkan untuk menganalisis puisi. Nah, kenapa di dalam tampilan ada kata segala rasa dalam puisi? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa Ibu menuliskan segala rasa dalam puisi? Coba. Ada yang bisa menjawab? Ketika kita merasa sedih, bisakah kita tuliskan dalam puisi? Bisa. Ketika merasa gembira, bisakah kita tuliskan dalam puisi? Bisa. Ketika sedang marah, sedang kesal, bisakah kita tuliskan dalam sebuah puisi? Nah, itulah makanya puisi itu disebut segala rasa di dalam puisi. Ya, segala rasa di dalam puisi. Nah, dalam pembelajaran hari ini ya nanti kalian akan mempelajari tentang kompetensi dasar, yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, baik itu puisi perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Bisa dilihat ya di layar, jelas tidak? Jelas ya. Terus untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis unsur fisik pembangun puisi dan menganalisis unsur batin pembangun puisi. Di sini setelah pembelajaran ini selesai, ya diharapkan kalian akan mampu menganalisis puisi berdasarkan unsur fisik dan unsur batinnya. Kalau minggu kemarin kalian belajar tentang macam-macam atau jenis-jenis unsur fisik puisi dan unsur batin puisi, maka sekarang kita praktekkan. Kita menganalisis sebuah puisi ya. Dan ini pelajarannya ada di kelas 8 semester 2. Anak Meng. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini Ibu ulangi lagi tentang unsur pembangun puisi. Terdiri dari perwajahan puisi atau tipografi seperti tadi dikatakan Keisha, ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima ya. Terus ada lagi unsur batin puisi. Di sini ada tema, ya, ada rasa, ada nada dan tujuan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ya, Ibu akan menayangkan sebuah video puisi dengan tema perjuangan, yaitu yang berjudul 17 Agustus oleh FOTM, ya, karya FOTM. Silakan kalian simak ya tayangan videonya dengan baik.
17 Agustus Berne, Eko PM. 17 Agustus 1945, hari di mana awal kemerdekaan kita. Aku kira kita sudah merdeka, terlepas dari belenggu penjajahan yang ada. 350 tahun lamanya bangsa ini merasakan pedih penderitaannya. 17 Agustus bukanlah akhir dari semua. Proklamasi bukan akhir dari penjajahan mereka. Pertempuran Surabaya, Semarang, Ambarawa, itu semua adalah bentuk perjuangan kakek buyut kita agar kita tetap merdeka. Hai generasi milenial, apa yang sudah kita beri untuk negeri ini? Hanya sekedar upacara bendera saja. Engkau tidak ingin menghayatinya, bahkan tidak ingin mengikutinya. Apakah engkau sadar? Dulu mereka bertaruh nyawa di hadapan senapan Belanda, bermodalkan tekad dalam jiwa. Mereka memberi semua yang dimilikinya. Yang ada di benak mereka hanyalah merdeka, merdeka, dan merdeka. Renungilah semua di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 tahun. Terima kasih untuk para pahlawan yang telah gugur demi negeri yang merdeka. Nah, itu sebuah contoh tayangan puisi ya, yang judulnya tadi apa? 17 Agustus. Nah, puisi ini karya Eko PM ya. Jadi ketika kalian membaca sebuah puisi, kalian harus ingat ya, harus diingat juga siapa yang menulis puisi tersebut, karya siapa. Nah, setelah kalian melihat tayangan puisi, mungkin di antara kalian ada yang pernah membaca puisi. Siapa? Ya, puisi apa yang dibaca? Doa karya siapa? Khairil Anwar, ya betul ya. Puisi berjudul Doa karya Khairil Anwar. Coba siapa yang tahu puisi doa tersebut temanya tentang apa? Menceritakan, mengisahkan tentang apa? Ketuhanan, ya betul ya, bagus sekali. Terus siapa lagi yang pernah membaca puisi? Ya, Kaisa. Puisi apa judulnya? Judulnya adalah Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Temanya itu adalah pahlawan. Kepahlawanan, sama seperti tadi ya, yang ditayangkan. Ya, bagus sekali ya. Ibu percaya yang kalian pasti semua pernah membaca puisi ya, baik itu di perpustakaan, baik itu mendengar secara langsung videonya, karena sekarang banyak kan ya tayangan-tayangan di YouTube atau apa tentang pembacaan puisi. Ataupun kalian membuka di buku pelajaran juga ada judul-judul puisi. Jadi dengan kalian membaca puisi itu ya, dengan kalian memahami puisi, kalian akan lebih mencintai karya sastra ya. Dan juga kalian bisa mencurahkan perasaan kalian ke dalam karya sastra tersebut. Terima kasih untuk yang sudah membaca beberapa puisi, dan ketika kita sudah mencintai karya sastra tersebut, kita akan, semoga kalian ya akan termotivasi. Pertama, termotivasi untuk membaca, yang kedua bisa menulis puisi tersebut ya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat tayangan puisi ya, nanti akan ibu bagikan ya tugas untuk kalian LKPD. Nanti kalian dengan kelompok kalian diskusikan. Nanti di sana ada puisi ya,
ada satu buah puisi yang harus kalian analisis ya berdasarkan unsur-unsur pembangun puisinya. Gitu. Dan Ibu harap nanti kalian diskusikan dengan disiplin ya, dengan rasa tanggung jawab. Silakan kalian analisis puisi tersebut. Puisinya yang berjudul apa itu? Semua Merah, karya Ibu sendiri ya, karya Linda Risyanti. Nah, kalau kita sudah cinta tentang sastra, kita itu akan bisa merasa senang untuk menulis atau berkarya ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian pun akan termotivasi seperti itu. Pertama-tama ini untuk kelompok 1 ya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian apa yang ada di rekan tersebut. Ini kelompok 3. Kelompok 5 harusnya 8 kelompok ya, tapi ada 3 orang yang tidak masuk sehingga dijadikan menjadi 7 kelompok. Silakan semua bekerja sama. Nanti siapa grup yang lebih aktif anggotanya akan ada hadiah dari ibu pokoknya. Ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian dalam waktu 15 menit ya. Kalian baca dulu puisinya dengan teliti ya. Baru nanti kalian analisis. Ada yang ini puisinya tentang ini ya, Semua Merah, dan ada yang KPD 2 dengan puisi yakin lah ya itu. Kalau itu untuk KPD 1 itu unsur fisik atau unsur batin ya. Kalau untuk KPD 2 itu unsur batin dari puisi tersebut. Silakan diskusikan dengan tertib, dengan disiplin. Nah, ini puisi yakinlah ya. Kalau tadi puisi Semua Merah itu untuk menganalisis unsur fisik puisi, dan untuk akhirnya puisi yakinlah ini untuk menganalisis unsur batin dari puisi. Dan nanti satu orang yang membacakan hasil puisi di depan. Nanti kalian presentasikan setiap kelompoknya. Nanti ada satu orang sebagai moderatornya yang membaca.
Ini puisinya di nama kelompoknya tulis, nama anggotanya tulis. Itu yang puisi yang ke-1 untuk menganalisis puisinya, dan puisi yang ini, puisi yang kedua ini untuk menganalisis unsur batin dari puisi tersebut. Jadi ada 2 caranya. Unsur fisik puisi. Ya, ini kamu puisinya ini kan semua memerah ya. Itu. Ini unsur fisik itu kan unsur fisiknya itu kan ada tipografi, ada diksi, ada imaji, ada gaya bahasa. Nah, di dalam puisi ini kalimat mana yang menunjukkan diksinya, manisnya, imajinya mana saja. Ada gaya bahasa yang ada dalam puisi ini, gaya bahasa apa? Ya, ini juga ya satu aja. sama ini. Ya. Nanti ini ya ini untuk puisi yang ke apa? Ini puisi yang pertama ya, semua memerah. Nanti kamu analisis ini unsur-unsur fisiknya, dan nanti ini puisi yang kedua berjudul Yakinlah, ini untuk unsur batin puisinya ya. Ya. Hai. Tinggal 5 menit lagi udah selesai belum? Ini ya. Nanti dibacakan dari mulai puisi yang pertama ya, yang menganalisis unsur fisiknya, dan nanti sampai ke menganalisis unsur batinnya ya. Kelompok yang sudah selesai. Mana kelompok yang sudah selesai? Ini sudah. Ini sudah. Ya. Tinggal 5 menit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. Silakan nanti kalian presentasikan. Kelompok 1 mau maju pertama sesuai nomor. Majunya sesuai nomor ya? Ya. Ya, silakan. Ya, semuanya maju silakan. Ya, baca dari hasil diskusi kamu ya. Terus kamu sampai selesai. Ya. Silakan duduk di tempatnya. Untuk kelompok yang lain, kalian simak, kalian dengarkan. Nanti kalian memberi tanggapan ya, atau semua mau kritik, saran
Jadi menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Jadi jangan ngobrol ya. Coba kelompok 7 konsentrasi, lihat ya penampilan dari teman kalian. Ini yang mau membacakannya siapa? Ini kan saja ya. Bukannya. Ya, kan ya. Jadi tidak bisa membedakan buku semua. Ada suaranya? Yo, siapa tadi? Yo. Nah, ya, bentar. Suaranya yang keras atau suaranya yang keras, silakan. Yang lain dengarkan dengan baik. Yang keras suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tipografi berbait-bait jumlah rari, tiap bait teraturan. Bait ke-1 terdapat 10 hari, bait kedua terdapat 5 hari, bait ketiga terdapat 6 hari. 2. Diksi menggunakan bahasa yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 3. Imaji atau pencitraan. Penglihatan, contoh bumi merah, langit merah. Laut pun berubah merah darah yang tertumpah. Mencabik, menggoyong jasad yang berserak. Pendengaran, contoh gagak bersorak, dunia bungkam. Rasa, contoh alam mencekam. Kata kontrik, merah darah, meregang nyawa mati, pramukaan kejahatan, mencepa mengerikan, bumi tercinta, negara atau tanah air tercinta, gaya bahasa atau majas, hiperbola, contoh bumi merah, laut merah, laut pun berubah merah. Majas asosiasi perumpamaan, contoh acara, majas personifikasi, contoh gagak prajurit, bersorak, dunia bungkam, bumi berdarah. Majas metafora, contoh gagak prajurit kerdil menuntutmu namun itu nebar maut. Rima atau irama secara keseluruhan rima tidak teratur. Silakan kalian lihat Kesatuan berima a bait kedua berima tidak teraturan a. Bait ketiga berima tidak teraturan a. Terima kasih. Terus yang unsur batinnya, yang unsur batin puisinya. Yang LK2, silakan bacakan. Tema motivasi seorang ibu untuk anaknya. Nada memberikan semangat. Rasa penuh kasih sayang. Amanat dalam hidup kita jangan mudah menyerah. Ya, sudah selesai. Ya. Silakan, ada yang mau menanggapi untuk presentasi atau penampilan dari kelompok 1? Kami dari kelompok 4 Ya, Keca. ingin menanggapi kelompok 1 tambahan untuk gaya bahasa atau majas di dalam puisi yang berjudul Semua Merah Ada Mar, majas, pas, tato, yaitu dalam bahasa kalimat riwayat. Coba kelompok 5 dengarkan. Karena majas, pas, toto itu yang menggunakan sebagian unsur untuk menggambarkan keseluruhan bagian dari seluruh objek tersebut.
Terima kasih. Itu tanggapan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 1 ada tambahan dari kelompok 4 ya, kelompok 4. Bagaimana? Ya, silakan. Ya. Ya. Tadi ada tanggapan ya. Terima kasih atas masukannya. Ya. Diterima masukannya? Diterima? Ya, diterima ya. Terima kasih ya untuk kelompok 4 yang mau menambahkan, mau menanggapi tampilan dari kelompok 1. Bagaimana, masih ada tanggapan dari yang lainnya? Tidak. Baik. Kalau begitu silakan untuk kelompok 1 ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itu tampilan dari kelompok 1 ya. Sudah bagus, alhamdulillah. Sekarang tinggal kelompok nomor 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Judul puisi Semang Merah, unsur tipografi untuk penggunaan dalam puisi berbait-bait, jumlah baris tiap bait teratur. Bait ke-1 terdapat 7 baris, bait ke-2 terdapat 5 baris, bait ke-3 terdapat 6 baris. Diksi menggunakan bahasa yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Imaji atau pencitraan, penglihatan, contoh bumi merah, langit merah, laut pun berubah merah, darah yang bertumpah, banjir darah, pejuang bangsa, pendengaran, contoh badak bersorak, kata konkret merah, kebenaran darah, meregang nyawa dengan hati, pamurkan sebenarnya kejahatan, bergentayangan, 5 gaya bahasa atau majas hiperbola, contoh bumi merah, langit merah, laut pun berubah merah. Majas asosiasi atau perumpamaan, contoh sang angkara. Majas personifikasi, contoh gagak prajurit kerdil, pengikutmu bersorak, punya bundar bunyi berdarah. Majas metafora, contoh gagak prajurit kerdil, pengikutmu mengenai penambar maut. Nah, irama atau irama secara keseluruhan rimanya tidak teratur. Bait ke-1 berima a a a a. Bait kedua berima tidak teratur u a a a a. Bait ketiga berima tidak teratur u a a a a. Boleh gantian untuk baca kartuannya, boleh gantian atau yang bisa langsung. Judul puisi yakinlah, unsur tema, contoh
Ya, itu hasil diskusi kelompok 2. Siapa yang mau menanggapi? Coba. Oh ya, kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya? Silakan. Kelompok 5 menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Saya dari kelompok 5 menambahkan untuk imaji atau pencitraan dalam puisi yang berjudul Semua Memerah. Ada imaji rasa, contoh alam mencekam. Ya, ada tambahan imaji rasa, contohnya Alam mencekam. alam mencekam. Ya, bagaimana kelompok 2? Terima kasih atas masukannya. Ya, diterima ya, terima kasih untuk masukannya katanya. Jadi di sana ada imaji apa saja kalau begitu? Ada imaji perasaan atau imaji rasa? Ada imaji ya, tuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selesai ya, silakan. Sekarang silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Yang lain dengarkan dan tanggapi lagi ya. Kelompok yang lain dengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Biografi. Bait-bait jumlah narik tiap bait tak teratur menggunakan huruf kapital di awal narik. 2. Diksi. Menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah untuk dipahami. 3. Imaji atau pencitraan. Penglihatan. Bumi merah, langit merah, berubah merah. Contoh bersorak. Rasa. Terus unsur batinnya.
lain? Tidak ada. Baik, silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan untuk kelompok 3 ya. Satu kelompok lagi ya, nomor kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain coba dengarkan perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Kesya dan teman saya. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang menelaah unsur fisik puisi dan unsur batin puisi yang berjudul Semua Memerah dan Yakinlah karya Linda Risyanti. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama adalah menelaah unsur fisik puisi. Nomor 1, tipografi, contoh penggunaan dalam puisi. Bait ke-1 terdapat 7 larik, bait kedua terdapat 5 larik, bait ketiga terdapat 6 larik. 2, diksi, menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah untuk dipahami. 3, imaji atau pencitraan, penglihatan. Contohnya, bumi yang menjadi merah, langit yang menjadi merah, laut pun berubah jadi merah, serta jasad yang berserak. Pendengaran, contohnya bersorak dan dunia buka. Rasa, contohnya adalah alam yang mencekam. 4, kata konkret, merah sama dengan darah, pejuang sama dengan pahlawan, meregang nyawa sama dengan mati, keangkaramurkaan sama dengan kejahatan, mencekam sama dengan menakutkan, bungkam sama dengan diam. Gaya bahasa atau majas diantaranya hiperbola. Contoh dari majas hiperbola adalah bumi yang memerah, langit yang memerah, dan laut pun berubah menjadi merah. Majas yang kedua adalah majas asosiasi, perumpamaan, contoh sangkang karam. Majas yang ketiga, personifikasi, contohnya dunia bungkam, bersorak, mencabik, menggoyang, jasad. Majas yang keempat adalah majas metafora, contohnya gagap, prajurit kerdil mengikutimu, namun hai penebar maut, menyusup pada tunas di bumi mendarat. Majas yang terakhir adalah majas pas prototo, jiwa yang kau binasakan. 6, rima atau irama, bait ke-1 berima a, bait kedua berima tidak teratur a, bait ketiga berima tidak teratur a. Selanjutnya, contoh telaah dari unsur batin puisi yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya, silakan. Dua, nada, semangat. 3, rasa, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. 4, amanat, jangan mudah putus asa dan mudah menyerah. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Nah, setelah beberapa kelompok tadi mempresentasikan hasil diskusinya, apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil diskusi tersebut? Coba. Kesimpulannya apa dari hasil diskusi tersebut? Dengan kita
mempelajari, memahami tentang struktur fisik puisi, struktur lahir maupun struktur batinnya, maka kita manfaatnya apa untuk kita? Bisa apa? Bisa membuat Ya, bagaimana Keja? bisa menjadikan kita bisa menulis puisi dengan baik dan membacakan puisinya dengan penuh rasa maupun fisik dan batin. Iya. Jadi dengan kita bisa menganalisis puisi tersebut dari unsur lahir dan unsur batin. Tadi seperti teman kalian ya Kesha mengatakan bisa menulis puisi dengan baik, ya betul? Betul. Bisa tahu tentang rasa di dalam puisi tersebut, makna di dalam puisi tersebut, betul? Betul. Nah, jadi banyak sekali manfaat ya yang kita dapatkan dengan kita dipaham untuk menganalisis puisi tersebut ya, dari unsur lahir maupun unsur batin puisi tersebut itu. Nah, jadi dengan pembelajaran ini ya, Ibu harapkan ya kalian itu bisa lebih termotivasi. Pertama kalian mau membaca puisi. Yang kedua juga kalian bisa untuk menulis puisi, dan ini akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya tentang menulis puisi. Jadi sekarang kalian perbanyak, baik kalian pergi ke perpustakaan, baik kalian membuka-buka di internet ya, silakan kalian pelajari, kalian baca sebanyak-banyaknya tentang puisi dan bagaimana cara menganalisis puisi tersebut. Setelah tampil beberapa kelompok tadi, Ibu menilai ya sesuai yang Ibu janjikan tadi bahwa siapa dari kalian ya kelompok yang paling aktif maka akan mendapat hadiahnya apa coba? Itu berwarna, kulkas atau apa? Ya, silakan dari pengamatan Ibu. Kelompok Keisha itu kelompok yang paling aktif ya dalam mempuisi. Terus yang kedua kelompok 1. Silakan perwakilannya 1 orang maju. Terus yang ketiga kelompok apa itu 3? Kelompok 3 ya. Jadi ke 1 Keisha, ini kedua, itu ketiga ya. Silakan maju di sini, perwakilannya maju. Nah, untuk di sini kan kelompoknya ada 4 orang ya, ada 4 orang. Nah, ini bisa nanti ketua kelompoknya membagikan 1 orang 1 ya kepada anggotanya. Ya. Di sini isinya ada 10. Satu, dua, tiga. Keisha, anggotanya ada berapa? 4 ya. Ya, Keisha sebelah sini. Yang kedua siapa? Abi. 1, 2, 3, 4 orang ya. Ya, terus yang ketiga ini ada 2 buku dan 2 pulpen. Ada 5, 3 orang, 5. Nah, tepuk tangan untuk kelompok yang aktif. Dan untuk yang aktif dalam menanggapi. Tadi siapa yang menanggapi kelompok? Keisha ya, Keisha maju.
Satu lagi dapat hadiah lagi, hebat. Siapa lagi? Dari kelompok ini ya? Kelompok mana? Oh iya, maju ya. Siapa lagi? 2 orang. Ya. Nah, ini ya. Ibu punya buku ya. Nih, buku puisi. Ini judulnya Kasih Tak Terbatas. Ini karya ibu sendiri. Dan ada juga buku pantun hasil karya teman kalian di kelas 8D. Nah, untuk Keisha karena lebih banyak aktif di sini, mau memilih buku yang mana? Oh ya, silakan. Kasih Tak Terbatas itu kumpulan puisi karya ibu sendiri ya. Kalau Neng mau pilih yang mana? Yang itu juga boleh, silakan. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Nah, makanya ya, kalau belajar itu kalian harus sungguh-sungguh. Ya, selain mendapat ilmu, kalian juga mendapat itu hadiah dari ibu juga ya. Itu ilmunya dapat berguna, sangat berguna untuk kalian nanti. Nah, anak-anak, coba perhatikan kembali ya. Setelah tadi kita belajar tentang menganalisis unsur batin puisi dan unsur lahir puisi. Itu gambar apa? Masih ada? Gitu. Dan juga dari hasil diskusi beberapa kelompok, juga kita tadi sudah menyimpulkan bahwa kita dengan menganalisis puisi, ya dengan bisa memahami dan mampu menganalisis puisi, maka akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap karya sastra tersebut ya. Terus juga kita bisa menumpahkan perasaan kita dalam susunan kalimat puisi. Dengan kita bisa atau paham ya tentang unsur fisik dan unsur lahir puisi, serta bisa menganalisisnya, maka itu akan untuk kalian bisa menjadi seorang penulis puisi yang baik ya. Kalian bisa menciptakan puisi-puisi yang baik ya. Bisa kalian coba baca puisi-puisi hasil karya dari W.S. Rendra atau dari siapa saja ya. Di sana mereka bisa berkarya dengan hebat ya, menghasilkan karya puisi yang mewakili perasaan penulis tersebut. Kita juga kalau bisa menganalisis puisi, maka kalian juga akan bisa memahami apa yang tersirat dalam puisi tersebut. Apa makna, apa amanat dari puisi tersebut, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena banyak sekali di sana hal-hal yang bermanfaat di dalam puisi tersebut. Coba ibu ingin tanya di sini siapa yang pernah menulis puisi? Ketika kita sedang galau tulis puisi. Ya. Ketika kita mendapat hadiah dari orang tua, kita tulis dalam sebuah puisi. Ya. Gitu. Terus ketika kita diputuskan pacar, sini sudah pada yang sudah punya pacar belum? Bagus ya. Kita fokus untuk belajar. Galau diputuskan untuk pacaran tulis puisi. Terus yang lagi bete, lagi kesal, tulis dalam puisi. Jadi dengan merangkaikan kata-kata ya, kita bisa merangkaikan kata-kata yang indah di dalam puisi, itu bisa mewakili perasaan kita.
kalian paham? Kalau kalian paham, Ibu punya gambar. Di sini ada beberapa gambar karakter emoji ya. Ya. Ada beberapa gambar emoji yang menunjukkan ekspresi dari kalian, hati kalian. Silakan kalian ekspresikan apa yang terjadi dengan kalian setelah mendapat atau setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ini Bu, ya. Mau di sini sudah ada double tiknya ya, di belakang kalian tinggal buka dan tinggal tempelkan di depan ya. Di depan ada itu, nanti kalian tinggal tempelkan di sana sesuai dengan perasaan kalian. Mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, kelompok 7. 7, silakan. Maju sini. Sesuaikan gambarnya, lihat. Ini berarti paham bagian. Ini berarti kalian sangat paham, sudah memahami. Ini berarti ini biasa saja. Silakan kalian pilih yang mana. Tempelkan di depan, silakan. Ya, kalian semua orang satu. Ya, silakan dibuka double tipnya, tempelkan di depan sesuai gambarnya. Boleh bersujud ke bawah, boleh ke samping. Ya, siap. Terus kelompok ini, kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan maju. Gila lah, Aus ya. Baik, alhamdulillah ya, dari hasil Cung yang paham, sangat
tadi sudah. Ya, tadi kalian menyebut paham, ya, berarti kalian sudah mengerti. Ya, alhamdulillah. Jadi dari hasil pembelajaran ini kalian sudah memahami pembelajaran ini dengan baik, ya. Dan mudah-mudahan pembelajaran tersebut, materi tersebut berguna untuk kalian, ya. Dan untuk tugas di rumah, kalian cari dari internet atau dari buku itu sumber atau dari buku-buku di perpustakaan. Kalian cari satu buah puisi, terus kalian analisis puisi tersebut berdasarkan unsur lahir dan unsur batin puisi tersebut, ya. Jadi nanti minggu depan ketika ada pelajaran itu kalian kumpulkan tugasnya, ya. Dengan baik. Nah, sekarang karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.54, ya. Kita sampai jam berapa belajar? Jam 3. Dan kalian juga sudah terlihat gelisah, sudah lihat ke rumah, ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelumnya silakan pimpin doa dulu sebelum pulang. Kita berdoa. Sekali lagi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu harap pembelajaran ini jangan hanya sampai di sini saja. Kalian pelajari lagi di rumah. Kalian cari sumber-sumber yang lain, ya, tentang bagaimana cara menganalisis puisi dan bagaimana cara menulis puisi untuk materi kedepannya. Karena materi kedepannya kita akan belajar bagaimana cara menulis puisi yang baik. Jadi kalau kalian sudah banyak membaca buku-buku puisi tersebut, ya, mudah-mudahan itu akan menambah diksi, akan menambah wawasan kalian nanti untuk dipraktikkan dalam menulis puisi. Itu saja, ya, pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piket hari ini siapa? Ya, yang piket dulu. Yang lainnya silakan pulang dan lihat di kolong bangku, ya, di bawah tempat bangku ada sampah tidak. Awas barang-barang HP ketinggalan, ya, silakan. Langsung pulang ke rumah. Silakan HP, awas HP jangan sampai tertinggal. Oh iya. Oh itu silakan. Hati-hati di jalan. Terus pulang jangan bengkok kemana-mana.